Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai proyek aplikasi Live Assistant yang dibuat oleh kelompok kami. Next. Lalu pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kami yang pertama ada saya sendiri, Widya Melia Putri dengan NIM 052. Lalu ada Edwina Marta Putri dengan NIM 072. Ada Farel Baihaqi dengan NIM 073 dan terakhir ada Muhammad Alif Al-Fatariu dengan NIM 083. Yang pertama, yang pertama akan dijelaskan mengenai tujuan. Tujuan dibuatnya aplikasi Live Assistant adalah untuk mengakomodir kebutuhan pengguna pada umumnya dalam mempermudah dan mengelola aspek-aspek penting dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk manajemen waktu, keuangan, estimasi tujuan, serta aspek-aspek kehidupan yang berhubungan dengan religi. Nah, aplikasi Live Assistant ini diharapkan dapat mengakomodasi semua kebutuhan pengguna dalam kehidupan pribadi mereka. Lalu selanjutnya ada mengenai domain knowledge stakeholder atau pemangku kepentingan pengetahuan. Yang pertama ada pengguna, yaitu orang yang memiliki hak menggunakan aplikasi untuk membantu mereka dalam mengelola berbagai aspek kehidupan pribadi mereka. Yang kedua ada pemilik aplikasi atau orang atau organisasi yang memiliki atau bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi Live Assist. Lalu ada tim pengembangan, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi Live Assist. Yang terakhir ada aplikasi Live Assistant itu sendiri, yaitu aplikasi yang membantu seorang dalam mengatur kehidupan pribadinya maupun mengatur bisnisnya dalam segi waktu, keuangan, dan peluang. Selanjutnya, stakeholders atau struktur organisasi. Ada 3 stakeholders dalam aplikasi Live Assistant ini. Yang pertama, pengguna, yaitu bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan mereka terhadap aplikasi Live Assistant dan memberikan umpan balik dan saran tentang aplikasi Live Assistant. Kedua, pemilik aplikasi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi Live Assistant dan memastikan aplikasi Live Assistant memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, tim pengembangan bertanggung jawab memahami kebutuhan pengguna, merancang dan mengembangkan aplikasi Live Assistant, serta melakukan pengujian dan perbaikan aplikasi Live Assistant. Selanjutnya, business roles. Terdapat 5 business roles. Yang pertama, the facts, constraints, action enablers, computation, dan inference. Yang pertama, facts atau fakta. Setiap user memiliki akun sendiri dan setiap submenu dapat menampilkan laporan berdasarkan data yang telah diinput user. Kedua, constraints, yaitu hanya user yang sudah login menggunakan akun yang telah terdaftar bisa mengakses aplikasi Live Assistant. Ketiga, action enablers. Jika username atau email yang dimasukkan belum terdaftar pada menu login, maka akan ada notifikasi tidak ada akun yang memiliki username atau email tersebut. Silakan daftar. Kedua, jika username atau email yang dimasukkan telah terdaftar pada menu registrasi, maka akan ada notifikasi akun telah terdaftar, silakan login. Ketiga, jika password yang dimasukkan kurang atau lebih dari 8 karakter, maka akan ada notifikasi password Anda kurang atau lebih dari 8 karakter, silakan coba lagi. Keempat, inferences. Jika user belum menginput data ke menu yang tersedia, maka laporan mengenai menu tersebut tidak ada. Kelima, computations. Laporan dalam menu keuangan merupakan perhitungan komponen seperti total pengeluaran, rata-rata pengeluaran. Selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama, kebutuhan kinerja. Aplikasi harus merespon permintaan pengguna dengan cepat. Aplikasi harus dapat menangani beban kerja tinggi dengan baik.
Aplikasi harus efisien dalam penggunaan sumber daya perangkat, termasuk penggunaan CPU, memori, dan jaringan. Dan aplikasi harus dapat mensinkronkan dan menyimpan data pengguna dengan andal. Selanjutnya kebutuhan pelindungan keamanan. Yang pertama adalah aplikasi harus memiliki prosedur pemulihan data yang terencana. Lalu yang kedua, aplikasi harus memiliki protokol keamanan yang kuat. Selanjutnya yang ketiga, aplikasi harus memiliki sistem pantauan keamanan yang aktif. Selanjutnya, aplikasi harus menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami pada pengguna. Lalu pengguna harus diberikan panduan tentang praktik keamanan yang baik. Lalu aplikasi harus secara berkala memperbarui perangkat lunaknya. Dan yang terakhir, aplikasi harus menyediakan sumber daya kepada pengguna tentang praktik keamanan. Selanjutnya, atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama yaitu usability, yaitu kemudahan penggunaan. Yang kedua, availability, yang itu ketersediaan. Yang ketiga, security, yaitu keamanan. Selanjutnya, flexibility, yaitu fleksibilitas. Interoperabilitas. Selanjutnya, robustness, keberlanjutan. Dan adaptability, yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Oke, untuk selanjutnya itu ada sistem arsitektur. Yang pertama itu ada front end atau antarmuka pengguna. Di aplikasi mobile pada aplikasi live assistant dapat diakses melalui aplikasi mobile untuk memungkinkan akses yang mudah dan fleksibel bagi pengguna. Kemudian ada user interface atau UI yang didesain dengan antarmuka yang intuitif, ramah pengguna, dan responsif, memungkinkan pengguna untuk mengelola aspek-aspek kehidupan pribadi mereka dengan mudah. Kemudian untuk yang selanjutnya ada backend atau server dan database. Untuk server side logic itu berisikan logika aplikasi yang memproses data, menangani permintaan pengguna, dan melakukan operasi terkait aplikasi live assistant. Kemudian untuk database-nya itu menyimpan data pengguna seperti jadwal, informasi, keuangan, tujuan yang ditetapkan, dan preferensi pribadi lainnya. Kemudian untuk fungsi-fungsi utama aplikasi, yang pertama itu ada manajemen waktu. Komponen ini berfokus pada fitur pengelolaan waktu seperti kalender, pengingat, penjadwalan, kegiatan, dan manajemen prioritas. Untuk selanjutnya ada manajemen keuangan. Fitur ini menyediakan fitur untuk melacak pengeluaran, menyusun anggaran, monitor keuangan, serta memberikan analisis terkait keuangan pribadi. Kemudian yang selanjutnya itu untuk estimasi biaya. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk menginput biaya tujuan, menginput jangka waktu, dan memilih jenis cicilan. Dengan menggunakan menu ini, user dapat melihat informasi mengenai estimasi biaya yang diperlukan. Dan fitur yang terakhir ada manajemen kesehatan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola aspek-aspek kesehatan mereka. Ini mencakup pemantauan denyut nadi, tekanan darah, aktivitas fisik, tidur, dan juga memberikan saran-saran kesehatan. Untuk yang selanjutnya itu ada integrasi eksternal. Ini merupakan opsional. Integrasi dengan layanan keuangan untuk memperoleh data keuangan, transaksi atau informasi keuangan lainnya dari platform atau layanan eksternal seperti perbankan online. Kemudian ada keamanan dan privasi. eh, yang pertama ada pengamanan data, itu menjamin keamanan data pengguna dengan menggunakan enkripsi, akses terbatas, dan praktik keamanan data yang kuat. Kemudian manajemen hak akses pengguna dengan memberikan kontrol dan manajemen hak akses yang tepat kepada pengguna untuk data dan fitur tertentu. Dan yang terakhir yaitu analitik dan pelaporan. Alat analitik ini menyediakan kemampuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi, kinerja keuangan, proses pencapaian tujuan, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah pelaporan, yaitu untuk memberikan laporan atau insight yang membantu pengguna untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam manajemen waktu, keuangan, dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur teknis, yaitu lingkungan hosting, menyediakan infrastruktur yang dapat diandalkan dan skala untuk mendukung aplikasi baik itu cloud-based atau on-premise. Oke, sekian pemaparan presentasi mengenai final proyek eh, untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.